Selamat datang di catatan terakhir. Cerita yang seharusnya tak pernah didengar. Kali ini kita punya cerita yang sangat menyayat hati, dimana cerita ini kita dapatkan dari PT Indo Lampung, yaitu tragedi bocah 9 tahun yang dibunuh di Bedeng Tebu. Tentunya berita ini masih hangat untuk didengar. Bahkan mungkin hampir semua mengetahui cerita kasus ini, di mana bocah umur 9 tahun dari Tulang Bawang, Lampung. Oke, sebelum aku lanjut ke ceritanya, buat lo semua yang suka dengan konten kita, jangan lupa terus dukung kita dengan cara like, comment, share, and subscribe, biar kita lebih semangat lagi untuk memberikan cerita-cerita yang menarik. Dan buat lo yang punya cerita serem juga, yang mau kita ceritain di sini, bisa langsung DM kita. Yang dibunuh dengan sangat sadis. Bocah yang bernama Rizky Alesta Zahra. Jadi pada tanggal 22 Juni 2025 malam, Zahra ditemukan udah nggak bernyawa di sebuah bedeng buruh tebu dekat perkebunan PT Indo Lampung Perkasa. Kondisi Zahra saat ditemukan sangat mengenaskan. Tubuhnya penuh luka memar. Ada robekan parah di bagian alat vital dan duburnya, dan itu sangat jelas bahwa itu adalah tanda-tanda kekerasan seksual. Kasus ini membuat semua orang sangat marah karena bocah 9 tahun yang masih polos namun dijadikan korban predator itu. Dan pelakunya adalah buruh dari PT Indo Lampung, di mana buruh ini tempat tinggalnya tidak jauh dari kediaman Zahra. Dan pelaku bernama Haryanto yang berumur 40 tahun. Haryanto yang dikenal pendiam, jarang bergaul dengan warga, namun siapa sangka di balik sikap pendiamnya Haryanto ini menyimpan sisi gelap yang menyeramkan. Dan setelah membunuh Zahra, Haryanto menghilang. Bahkan tim Tekap 308 sempat menyamar menjadi buruh tebu agar bisa memasuki lingkungannya dan menangkap Haryanto. Sampai akhirnya pada tanggal 23 Juli 2025, polisi menemukan Haryanto di Mesuji. Dan setelah Haryanto tertangkap, dia langsung dijadikan tersangka. Dan pasal yang dikenakan terhadap Haryanto tidak main-main, yaitu Pasal 338 KUHP soal pembunuhan. Lalu, pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan ancaman hukumannya bisa sampai 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup. Namun, banyak orang-orang yang ngerasa hukuman itu pun masih kurang setimpal sama perbuatannya. Karena masa kecil Zahra direnggut dengan cara sekejam itu. Anak 9 tahun yang seharusnya masih bermain boneka, belajar di sekolah dasar, namun dipaksa mengalami hal yang tidak bisa kita bayangkan. Kasus Zahra ini benar-benar jadi pengingat kalau masih banyak predator di sekitar kita yang kelihatannya biasa aja. Dan tugas kita sebagai orang-orang dewasa seharusnya ngelindungin anak-anak, bukan malah ngambil masa kecil mereka.
dengan cara keji. Dan mari kita jadikan ini pelajaran untuk kita semua orang tua dan orang-orang dewasa. Jaga dan lindungi anak-anak kita, terutama dari predator-predator yang sangat menyeramkan. Semoga hukum benar-benar ditegakkan seadil-adilnya, biar Zahra bisa tenang di sana. Dan kasus ini jadi pelajaran buat semua orang. Jangan pernah menganggap remeh orang yang kelihatannya pendiam, karena justru di balik wajah yang tenang itu ada sisi gelap yang sangat berbahaya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan catatan terakhir dan catatan ditutup.